Silakan duduk bersama-sama. Oke, ternyata masih kacau balau gitu. Intinya apa sih yang muncul di dalam pikiran tadi? Selintas apa? Mempersiapkan masa depan. Wah, Oke. luar biasa. Hanya sampai 1,5 tahun anak belum bisa jalan. Wah, ini ada sesuatu nih. Kalau di usia-usia sudah mulai gede itu baru ketahuan, kasihan. Nah, ternyata di usia remaja itu terjadi pruning besar-besaran. Juga akan memunculkan dia itu nanti akan percaya diri atau akan jadi anak pemalu. Itu bapak dan ibu di rumah harus sepakat. Sudah ada pertanyaan, Bu. Pertanyaan titipan. Orangnya online. Oke. Saya bacakan ya. Yang pertama, beliau ini punya anak 4 tahun 8 bulan. Nah, apa yang harus dilakukan untuk mengubah habit anak masih ngemut di usia 4 tahun 8 bulan? Dan anaknya ini sudah bersekolah. Nah, gurunya ini sering menegur karena suka bengong anaknya di sekolah, Bu. Dan kalau ditanya suka senyum-senyum sendiri, dia bilang gitu. Kalau sudah kenal baru mau merespon, apakah itu berbahaya ya? Masalahnya seperti itu ya kalau sudah diungkapkan ya. Padahal sebenarnya anak-anak yang ngemut tertentu gitu ya, kan ada yang ngemut jari juga gitu ya. Nah, itu sebenarnya dilakukannya itu kapan? Dilakukannya kapan? Atau pada saat waktu-waktu dia itu nggak ada kegiatan gitu ya, nggak ada kegiatan. Itu macam-macam ya. Oh, Bisa jadi untuk menenangkan diri ketika sedang nggak nyaman dengan dirinya atau tidak nyaman dengan situasinya, atau dia lagi kebingungan karena di saat itu tidak ada kegiatan yang harus dilakukan gitu ya. Makanya penting untuk kita ketika memiliki anak, Ya. itu anak kita berikan kegiatan habis ini, habis ini supaya di otaknya sini selalu siap. Oh, habis ini ya. Jadi aktif gitu ya. Walaupun misalnya lagi makan gitu, Dok. Ya, Juga misalnya lagi makan terus mengemut gitu kan anaknya gitu. Berarti apakah harus dengan ada kegiatan biar nggak bosan saat makan gitu? oke. Nah, kalau tentang yang makan itu memang saat makan ya fokus terhadap fokus makan. aja. Sekarang itu kan banyak ya tentang mindfulness gitu ya. Mindfulness itu juga perlu, maksudnya kalau di kalangan kita kan memang sudah mulai banyak diajarkan ya. Tapi untuk anak-anak ini juga sejak awal juga perlu diajarkan. Saatnya makan, ya benar-benar hanya makan saja gitu ya. Oke. Sehingga di situ bisa merasakan makanan yang sedang dipunyai ini apa gitu, tidak sambil nonton TV, tidak sambil gadget gitu ya. Sehingga nanti bisa dirasakan gitu ya, penuh memberikan perhatian penuh terhadap kegiatan yang sedang dilakukan. Berarti nggak boleh ke distract sama apapun ya saat makan itu Betul. ya. Nah, ada beberapa yang ngemut ini itu perlu dikonsulkan ke dokter anak. Apakah memang ada gangguan terhadap organ fisiknya? Nanti kalau misalnya dokter anak sudah mengatakan, oh oke, nggak ada masalah gitu ya, terus nanti ke dokter gigi misalnya gitu, oh gigi-giginya oke kok buat ngunyah, ini nggak ada masalah, buat apa? Mencabik makanan sendiri Nggak gitu ya. masalah. Berarti mungkin ada faktor-faktor kebiasaan lain yang perlu kita ubah misalnya gitu. Merasa nggak nyaman, mungkin saat makan diancam sama mbaknya apa Nah. gitu ya. Nggak tahu ya. Menarik ya Teh Vida ya. Menarik ya. Menarik ya. sekali ya satu pembahasan. Oh, Pak Asep gimana Pak Asep? Boleh Pak Silakan Asep. Pak Asep. Ya dok, saya Asep dok, mau tanya perihal tadi disleksia ya dok ya. Jadi anak saya yang pertama itu kemungkinan ada kayak keterlambatan untuk bicara tadi dok. Nah istri saya lagi dengerin juga ini seminar ini. Dia ada mau ngasih pertanyaan. Pertanyaannya itu kalau disleksia itu apakah ada batasan pada saat pengetesan disleksianya, ada batasan umur? Umurnya ya. Dimulai kapan gitu ya? Betul. Atau kalau misalkan dia sudah terlanjur terlambat, misalkan si umur anaknya udah sampai 7 tahun ataupun 8 tahun, apakah perlu ada tes disleksia lagi? Nah terus kalau kita mau tes disleksia, itu step-stepnya itu seperti apa sih? Kita harus ke dokter atau ke psikolog gitu? Ya dok, makasih. Iya.
Ya, terima kasih. Thank you Pak Asep. Gimana dok? Pertanyaan bagus sekali Iya. ya. Sebenarnya banyak sekali screening ya, screening yang bisa itu mengarah ke disleksia misalnya gitu. Tapi perlu assessment lebih lengkap. Itu ke psikolog biasanya ya. Psikolog anak ya. Psikolog akan wawancara dengan orang tua, sejarah perkembangan anak ini seperti apa. Apakah banyak sekali yang diawali dengan adanya keterlambatan bicara di awal gitu ya. Banyak disleksia yang diawali dengan keterlambatan bicara di usia awal, tapi tidak semua anak yang mengalami keterlambatan bicara ini pasti disleksia gitu ya. Jadi memang ini perlu bijak banget ya buat hal ini. Kemudian biasanya akan dilakukan tes IQ. Ya, kenapa tes IQ? Itu tidak semata-mata untuk mengetahui skornya. Memang untuk anak disleksia itu syarat pertamanya IQ-nya harus minimal normal. Normal, tapi kok ada misalnya gini, ini anak ini normal, tapi kok ada nggak bisa baca misalnya gitu ya, kok nggak bisa nulis. Nah misalnya seperti itu. Kemudian di aspek IQ itu kan ada beberapa aspek yang diperiksa. Biasanya ada yang jomplang, harapannya seimbang gitu ya. Nah biasanya diketahui ini loh kok ada yang nggak seimbang gitu. Nah itu nanti psikolog akan Screening. kemudian screening lagi, apakah benar-benar mengarah ke sana atau tidak. Karena banyak sekali gejala yang mirip. Gitu Pak. Tes IQ-nya itu sendiri psikolog juga berarti ya. Psikolog yang melakukan tes IQ ya di Di usia biasanya usia. Nah, ini penting sekali ya. Usianya itu kalau tes IQ sebenarnya kan bisa mulai dilakukan di usia 4 tahun gitu ya. Oke. Nah, tapi tadi kan Bapak menanyakan ya kalau misalnya terlambat gimana gitu ya. Sebenarnya biasanya itu ada kemampuan-kemampuan tertentu yang tidak muncul di usia-usia 4 tahun, 5 tahun. Tapi biasanya orang tua baru mulai aware ketika anaknya masuk SD. Kenapa? Karena di situ kan ada tuntutan tugas-tugas belajar yang banyak tuh. Guru juga mulai, Bu, kok anaknya kok beda ya sama teman-temannya gitu. Langsung, waduh anakku kenapa gitu. Nah itu tetap meskipun di situ tetap harus dilakukan asesmen segera. Kenapa? Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya dibiarkan saja, kesulitan ini tetap terus berjalan, Kan permanen teman-teman dan gurunya itu nggak akan tahu. Maksudnya, kesulitan ini nggak akan tahu. iya, anak itu kan semakin nggak paham, semakin menarik diri dari tugas. Kesan yang tampil apa? Anaknya malas, Malu. nggak sopan, misalnya ada guru nerangin malah ngeloyor pergi. Padahal dia udah kepusingan dengan tugas-tugas yang ada itu. Gitu sih Pak. Jadi penting banget kan ya, lama-lama dia akan mengalami kecemasan. Oke. Gitu. Gimana Pak Asep? Sudah puas Pak Asep? Mas Nasir silakan. Oh, Pak Pak Nasir. Asep, boleh Pak Asep. Kayaknya makin seru ya. Padahal ini belum selesai loh materinya. Iya. Udah makin banyak pertanyaannya. Udah nggak sabar ya. Iya nih Bu, perkenalkan saya Nasir, saya ada beberapa pertanyaan nih, mungkin banyak juga sih. Pertama mengenai masalah yang tadi Ibu menerangkan mengenai kata-kata yang agak kasar. Sekarang ini kan ya zamannya ketika mungkin karena pandemi juga ya, dulu yang namanya gadget untuk anak itu tuh jarang, tapi karena ada COVID yang ketika kita harus sekolah online, mau nggak mau kita harus membekali mereka mengenai untuk gadget. Nah, gadget ini kan agak susah untuk kita batasi gitu. Mereka sudah mengenal yang namanya TikTok, YouTube. Kemudian pergaulannya sekarang anak-anak kecil aja sudah punya grup WA gitu loh. Instagram ya Pak ya. Anak SD gitu. Nah, bahasanya kadang juga kasar-kasar gitu. Nah, saya juga pernah ada kasus ya, anak saya itu menggunakan kalimat kata babu kepada gurunya. Padahal dia tidak mengetahui apa arti babu itu gitu loh. Nah, bagaimana cara membatasi untuk pergaulan ini ya Bu ya? Untuk pergaulan ini, karena kata-kata kasar saya lihat sih ya di grup WA-nya itu anak saya jarang. Cuma kenapa dia kok bisa dapat kata-kata itu, dan kemudian saya coba tanyakan, dia juga nggak tahu. Kemudian ya tadi benar kata Ibu, gurunya seakan-akan menyalahkan tanpa tahu apa sih kalimat itu tuh artinya apa sih gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, karena anak saya udah agak besar ya, sekarang 10 tahun. Mungkin saya dulu juga, orang tua saya kan jarang mengenai masalah parenting itu kan dulu jarang. Saya agak kesusahan ketika ada pertanyaan yang berhubungan dengan seks gitu. Anak saya itu sudah bertanya, ayah apa itu
mimpi basah. Nah, saya terus terang agak kesusahan gitu untuk menjawab gitu. Karena ini kan anak kecil. Kalau salah kata saja, saya agak bingung nih untuk ngejawab. Nah, ini bagaimana, Bu? Ini yang kedua ya, Bu. Nah, yang ketiga ya, Bu ya. Menurut Ibu, apakah ada yang berubah dengan masalah pendidikan di Indonesia? Dulu yang namanya kita kecil, mungkin Ibu juga kecil, yang namanya hukuman fisik itu hal yang biasa. Tapi sekarang kenapa menjadi heboh gitu ya, Bu ya? Apa yang berubah? Dan apakah zaman sekarang itu hukuman fisik itu tidak boleh diterapkan kepada anak kita? Itu aja sih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, pertanyaannya bagus sekali. Ada 3 pertanyaan ya berarti yang tadi saya catat ya Bu ya. Untuk yang pertama perihal kata kasar ya, bagaimana mengurangi atau mengapa anak bisa berkata kasar tadi. Itu memang karena sekarang itu demikian dahsyatnya ya, informasi itu cepet banget diterima oleh anak dengan kosakata-kosakata yang kadangkala juga tidak sesuai dengan etika, bahkan kadang tidak sesuai dengan usia. Sekarang banyak yang di YouTube itu kan banyak anak-anak kecil yang wah itu ketabrak itu jadi meningsoy gitu misalnya gitu kan. Itu juga mengagetkan beberapa orang tua kan. Kata-kata apa itu gitu. Oh ternyata diplesetin gitu ya. Nah, jadi menciptakan quality time itu agak sulit tanpa quantity time gitu ya. Jadi distimulasinya itu juga banyak membacakan cerita untuk anak, ngajak cerita anak, sehingga ada pertukaran rasa bahasa ini jadi muncul gitu ya. Karena memang ada usia-usia tertentu yang setelah kita kasih pemahaman baru tahu, oh itu nggak boleh, itu bener-bener nggak tahu, itu nggak boleh ya. Iya, kenapa? Kasar. Emang kalau kasar kenapa? Oh teman-temanku ngomongnya juga kasar. Nah itu lebih ini lagi tantangan lagi tersendiri buat kita. Gitu sih Pak. Jadi untuk mengaturnya memang kita harus kuat-kuatan dengan pengaruh yang ada di luar. Nah sekarang anak-anak bisa dengan santainya mengakses dari WA-nya. Makanya sekarang pengaruh itu tidak hanya terjadi ketika anak bersama temannya, tapi 24 jam ketika di rumah itu informasi masih tetap mempengaruhi mereka melalui gadget. Ini juga yang terjadi pada kasus bullying. Bullying pada anak dulu hanya terjadi ketika anak kita bersama dengan temannya. Tapi sekarang ketika anak kita di rumah, di dalam kamar, proses bullying itu masih sangat mungkin terjadi gitu. Ya, Pak ya. Kemudian yang kedua tadi apa ya, Bu ya? Perihal bagaimana cara memberikan sex education. Jadi, sex education itu memang ada kurikulumnya. Artinya sebagai orang tua itu juga perlu punya kurikulum tentang sex education. Diawali dari anak yang di usia 2 tahun, 3 tahun harus paham betul apa yang ada di dalam tubuhnya. Dengan kesadaran itu penuh, maka anak-anak kita jadi paham banget bagaimana memperlakukan tubuhnya, baik ketika sedang sendirian maupun ketika sedang bersama dengan teman. Nah, tentang sex education ini sebenarnya memang idealnya diajarkan oleh orang tua, ibu kepada anak perempuannya dan ayah kepada anak laki-lakinya, bahwa itu ngajarinya tuh nggak boleh sambil malu-malu, tapi serius, bener-bener ada yang ini gitu kan. Sekarang kan umur kamu sudah 10 tahun. Nah, sebentar lagi kamu sudah bukan anak-anak. Ini serius. Ayah mau sampaikan, di dalam tubuh kita ada bagian-bagian tertentu. Ada bagian-bagian yang tertutup oleh pakaian, kemudian ada bagian yang vital. Begini-begini. Nah, itu lebih enak lagi kalau menggunakan seperti ada buku yang kan bukunya tuh sekarang bagus-bagus gitu ya. Jadi tentang sex education seperti itu. Itu sampai yang wow banget gitu ya. Oh gini ya Bu, berarti aku ini nggak apa-apa ya kayak gini. Nggak apa-apa karena itu normal misalnya kan gitu. Terus nanti sampai jauh lah. Warna kulit, kalau sekarang kan lagi Korea banget ya anak-anak. Jadi yang kulitnya itu harus yang glowing, yang putih gitu. Padahal
kita perlu mengenali nenek moyang kita itu, nenek moyang masing-masing misalnya ya. Oh, kalau di keluarga besar saya itu memang kulitnya gelap gitu. Kalau di keluarga besar ini memang putih. Ternyata yang paling putih di kelas pun nggak pede karena saya kenapa putih sekali Bu, nggak sama kayak teman-teman. Semua itu memang jadi masalah. Jadi ini juga seputar sex education tadi. Gitu ya Pak ya, nanti kepanjangan ceritanya. Yang ketiga apa Mbak Yang ketiga mengenai hukuman fisik. Apakah dengan pendidikan di Indonesia sekarang kan katanya nggak boleh ya hukuman fisik kayak seperti itu ya. Sedangkan kita kadang ngelihat anak gemes gitu kan kayak nyubit, mukul gitu. Kalau dari sisi psikologi sih tadi berangkatnya dari yang sex education tadi, bahwa tubuh saya itu berharga. Itu yang perlu ditanamkan ke anak-anak, bahwa tidak seorang pun boleh main toel-toel, apalagi dalam tujuan untuk memberikan hukuman gitu. Nah, jadi perkembangannya kan seperti itu. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lagi online. Nah, ini kalau dari namanya pasti ini bukan ibu-ibu. Oke. Ya, namanya Pak Rian Rubibisono. Oke, silakan. Ini ada Kak. pertanyaan nih Bu Dian. Jadi Bu, kan sebagian besar karyawan Pama Group itu bekerja di remote area ya, jauh dari keluarga, terutama anak apalagi masih balita, sehingga peran ayah terasa kurang. Ini kayak lagi ceritain saya sendiri nih ya, terasa kurang dan tidak hadir secara langsung. Apakah ada dampak terhadap perkembangan anak, ya psikologi anak? Bila ada, bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih atas penjelasan. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, nah kebetulan anak saya perempuan, usianya 4 tahun, ada diagnosa ADHD, hiperaktif sejak usia 2,5 tahun. Setelah dilakukan terapi saat ini, hiperaktifnya sudah tidak ada Bu, tetapi untuk bicara 2 arah belum bisa. Nah, mohon arahannya dan apa yang perlu dilakukan untuk dilakukan tes EQ atau seperti apa. Terima kasih Bu Dian. Oke. Pertanyaan yang bagus ya. Ini perlu juga kita sepakati bahwa sebuah keluarga itu perlu menentukan yang namanya parenting goals. Parenting goals ini tujuan pengasuhan. Ini disepakati antara ibu dan bapak gitu ya, antar orang tua. Nah, otomatis parenting goals ini semakin kuat, itu yang akan menuntun orang tua ini mau melakukan apa. Nah, ini kan perlu disesuaikan. Oh iya, keluarga kita ini LDR loh, misalnya gitu ya. Oh, ternyata ayah jauh, pulangnya berapa bulan sekali, 2 bulan sekali. Oh, berarti ayah harus sepakat sama bunda dulu. Kira-kira kan sudah memahami nih, anak usia 4 tahun misalnya. Berarti kebutuhan anak di tahap perkembangannya itu harus sudah mulai sekolah, harus sudah mengenal angka, harus sudah mengenal bacaan misalnya gitu ya. Nah, tapi dia juga perkembangan fisiknya perlu diperhatikan. Oh iya, ada nggak ya di dekat rumah misalnya tempat guru berenang atau apa. Tapi nggak juga harus berenang, karena misalnya gini, lah kolam renangnya jauh misalnya gitu. Nanti yang nganter siapa, itu semua harus didiskusikan sampai matang. Meskipun ayahnya LDR atau mungkin kondisi lain, tetap kita bisa pilih dengan kondisi seperti ini, kira-kira yang maksimal bisa kita lakukan apa sih gitu ya, tanpa perlu ya keluarga sebelah sana kan lebih ideal dari kita, itu akan membuang energi kita. Yang paling penting adalah actionnya kita seperti apa ya, mau apapun yang penting action dilakukan ya. Pertanyaan keduanya tentang yang ADHD. Oke, nah sebenarnya untuk apa ya tadi ya? Iya, 2,5 tahun awalnya yang proses ADHD-nya, sekarang udah 4 tahun. Ya, sebenarnya deteksi dini tentang ADHD itu kan bisa diketahui seperti itu. Tapi sebenarnya dalam perkembangannya itu juga ada yang baru benar-benar bisa ditegakkan diagnosa secara tegak tuh di usia-usia selanjutnya. Namun mungkin dari screeningnya itu sudah ada beberapa poin yang mengarah kepada ADHD. Jadi ini perlu terapinya tidak boleh putus gitu ya. Kemudian manajemen emosi kepada orang tua gitu ya. Misalnya, wah bunda ini sendirian, jauh dari ayah, harus ngantar terapi terus misalnya gitu ya. Tetap ini juga tujuan pengasuhannya perlu ditegakkan betul sampai kuat sehingga proses terapinya ini tidak putus. Kemudian kalau untuk ADHD ini juga ada penanganan yang berupa nutrisi juga sih ya. Nah itu Diet khusus ya.
Baik, kemudian jadi itu ya beberapa tahapan bagi Pak Rian mungkin yang di Jobset ya, dengan pertanyaan cukup menarik dan mewakili kita juga nih Bu yang sering LDRan, tapi alhamdulillah saya sudah kembali di sini. Kayaknya Bu Kris menarik kalau nanti Bu Dian tuh keliling Jogset ketemu para bapak-bapak gitu ya, yang sering LDRan sama ibu-ibunya gitu ya, sehingga punya tips dan trik untuk bisa menjadi Tetap seorang waras gitu ya. yang baik gitu ya. Kalau saya prinsip seperti itu tuh jadi kayak ya udah peran saya titipkan kepada istri saya gitu ya. Oke, yang jelas perlu dipegang prinsipnya bahwa kondisi ini adalah kondisi terbaik yang sedang dihadapi. Jadi kita tetap bisa melakukan hal optimal apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Baik, terima kasih Bu Dian mewakili pertanyaan saya juga sebenarnya ya. Terima kasih banyak. Baik, dari Mas Rian tadi mewakili dari tim yang sedang Offside. online. Mungkin dari teman-teman yang hadir di sini ada yang mau bertanya lagi? Kalau nggak ada saya Siap. punya anak spesial juga nih dok ya. Anak saya itu SPD, Sensory Processing Disorder. Umurnya 2 tahun mau 5 bulan. Nah, anak saya ini karena memang saya baru tahu ternyata SPD ini cirinya menyerupai autis seperti itu ya dok ya. Tadinya hampir saja didiagnosa oh mungkin ini ADHD ya, tapi kok lebih nurut gitu anaknya begitu diterapi. Karena saya sebelum terapi dengan sambil sharing ya, sebelum terapi dengan terapis saya diminta terapi di keluarga seperti itu. Ternyata berhasil. Berhasilnya gimana? Tadinya anak saya itu memegang gadget ya. Nah, terus saya stop gadget itu selama 2 bulan dan itu berhasil. Tidak ada gadget, tidak ada TV seperti itu. Jadi benar-benar dia diperkenalkan dengan mainan. Tadinya anak saya tidak mau sama sekali memegang mainan seperti itu. Karena memang fokusnya ke handphone seperti itu kan. Nah, saya pikir apa karena handphone kayak gitu kan. Sebelum saya rilis kalau anak saya ternyata memiliki yang lain seperti itu. Nah, udah sambil jalan akhirnya saya nggak kok anak saya baru jalan 18 bulan lewat seminggu gitu, sedangkan udah red flag di 18 bulan seperti itu kan. Nah udah begitu terapi tadinya kita si dokter ini bilang mengarahnya lebih ke autis seperti itu. Tadinya saya juga yang sempat mental down ya, kita sebagai orang tua punya anak terus di judge seperti itu gitu kan. Nah terus sambil jalan ternyata sambil terapi keluarga ini menghasilkan suatu perubahan di dia dengan baik gitu kan. Nah, langsung dokternya ini bilang oh enggak Bu ternyata dia SPD gitu. Nah sepanjang SPD ini kan karena usianya sudah 2 tahun ya dok ya, yang mau jadi pertanyaan saya, bisa nggak sih kita menerapkan seperti anak normal misalnya dengan toilet training itu caranya gimana gitu seperti itu. Karena untuk ngomong aja belum bisa gitu kan. Dan untuk komunikasi 2 arah kadang mau, kadang enggak kayak gitu anaknya gitu. Tapi ini udah mulai kayak misalnya buang sampah deh, udah mau gitu. Terus atau enggak misalnya ambil barang ini udah bisa seperti itu. Nah, apakah toilet training ini udah mulai tepat bisa diajarkan seperti itu? Oke. Jadi sensori itu ya mungkin kalau perlu Bapak Ibu ini kita punya panca indera ya. Itu apa aja sih sebenarnya? Indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, indera pengecapan, dan indera perabaan. Itulah yang disebut sensori. Kenapa kemudian disebut mirip dengan autis gitu ya? Karena ketika dia mendengar suara tertentu atau melihat sesuatu, melihat itu bukan yang wah itu kayak kemasukan apa gitu ya. Memang ciri khasnya kalau orang awam kadang bilang gitu ya. Tapi kan sebenarnya dia itu otaknya itu nggak bisa menerima gitu loh. Misalnya ada suara kenceng, ada suara orang asing, atau dia melihat orang asing itu bisa yang ketakutan gitu ya. Itu juga sering terjadi. Nah, toilet training tetap bisa dilakukan gitu ya. Jadi kadangkala kita itu menunda sesuatu, nanti dulu deh kalau dia sudah mulai fokus gitu ya. Nah, banyak orang tua menunda melakukan sesuatu ke anak karena merasa kayaknya anak saya itu nggak mampu deh gitu loh. Tapi ternyata ketika kita sudah motivasi, ayo dilakukan saja. Itu langsung, loh ternyata anak saya bisa gitu ya. Jadi tetap aja dilatih, tapi kembali lagi targetnya perlu kesabaran. Kalau misalnya, saya udah ngelatih terus kok gagal terus ya gitu. Melatih toilet training itu nggak boleh bolong. Jadi misalnya gini, mau dilatih seminggu ini kan saya lagi cuti nih misalnya gitu ya.
terus minggu depan saya mulai banyak lembur nih, latihannya stop dulu, itu gugur, itu nggak bisa. Jadi harus yang full konsisten, nggak ada bolong. Nah biasanya sih 30 hari pasti sudah akan ada hasilnya ya, meskipun ada yang kadang kebablasan dikit. Pertama-pertama kan ngomongnya pasti kalau udah keluar pipisnya misalnya gitu kan, repot banget gitu. Tapi nggak apa-apa, yang penting orang tuanya itu kuat gitu loh motivasinya gitu. Bekerja rada susah ya, mungkin bisa dititip ke orang rumah kali ya. Nah, cari orang rumahnya dalam sebulan itu harus yang benar dulu. Kayaknya kita kayak semacam bikin program yang Betul. tersusun gitu ya, Ada supaya ada kurikulumnya ya. Iya. Nah, kita baru tahu ada kurikulum mengasuh anak dari mulai berojol ternyata ya Iya. Teh Wina ya. Punya anak aja harus dikurikulum. Dikurikulumkan ya. Baik, terima Ada kasih. milestone-nya ternyata. Ini Teh Wina kalau ngelihat waktu kan masih ada 15 menit gitu Iya, ya. betul. 15 menit. Oh, silakan Bu. Ada yang langsung pengen bertanya, silakan Bu. Ibu Rere, silakan Bu. Terima kasih Bu Wina. Mau bertanya, jadi saya punya 2 anak ya Bu, di rumah wanita semua dengan 2 karakter yang sangat bertolak belakang gitu. Yang pertama itu cenderung ke anak yang sangat penurut, good girl banget gitu kan. Jadi anak ini cenderung mengkondisikan sesuatu itu supaya baik-baik saja gitu. Jadi ketika dia ada case dengan salah satu temannya, kemudian didatengin misnya, kenapa Ki gitu kan? Oh nggak apa-apa Miss, udah aman, udah selesai. Padahal setelah itu yang diperhatikan misnya, dia agak menjauhi anak yang dalam tanda kutip setelah punya case dengan dia gitu kan, karena memang anak yang punya case itu cenderung agak agresif kan. Awalnya itu saya karena trial and error anak pertama ya, jadi saya nggak kayak ngasih mindset bahwa kalau memang ada anak yang bikin kamu nggak nyaman, leave it gitu. Jadi tinggalin aja, nanti kalau sudah nyaman lagi baru boleh main lagi bareng-bareng gitu. Atau ada hal-hal yang kamu nggak suka gitu kan, tinggalin dulu sampai kamu nyaman. Nah, tapi yang implementasinya ya, anak saya itu setelah meninggalkan kayaknya benar-benar ditinggalin nih gitu. Nah, sementara yang kedua ini sangat-sangat agresif gitu. Nah, karena kepribadiannya yang berbeda. Saya belajar dari yang pertama, yang kedua itu kalau misalnya dinakalin, kalau kamu nggak nyaman dan udah sakit, bales. Karena anak saya yang pertama kalau dinakalin kan diem aja ya. Yang kedua saya bilang, kalau ada yang nakalin kamu, ada yang sampai mukul, kamu kesakitan, kamu nggak nyaman, bales. Saya bilang gitu. Dan agak kebablasan. Jadi yang satu nyerang gitu. Jadi kalau misalnya ada teman yang ngambil mainannya dia gitu kan, dia akan kejar mainanmu gitu sambil benar-benar diserang gitu kan. Padahal itu anak laki-laki sampai berguling-guling di tanah gitu kan. Kemudian kalau yang pertama itu dia misalnya mainan diambil, dia cuma diem sambil lihatnya, itu mainan aku mau pakai boleh nggak? Jadi gimana ya caranya ya Bu, saya agak bingung juga menghadapi 2 karakter yang beda banget ini. Jadi nggak bisa saya terapin kan, berarti kan rules yang sama kan kedua anak ini gitu kan. Itu gimana cara ngadepinnya? Apakah saya terapin pola yang sama ini ya udah sambil nunggu karakter mereka yang aslinya muncul, atau ini sebenarnya Usianya berapa? yang pertama 6 tahun, yang kedua 3 tahun. Oh 3 tahun. Ya. Oke. Sama maaf satu lagi, agak normal nggak ya? Ini kan usia 3 tahun, dia itu misalnya ada sesuatu, misalnya contohnya gini, dia di omanya, ketika omanya misalnya, mereka tolong buangin sampah itu penuh, nggak bisa dibuang, oma aja yang buang gitu. Dan itu beberapa kali hal yang tektokan jawab-jawaban kayak gitu tuh terjadi agak ini nggak ya di usia yang 3 tahun ini. Pinter ya dia, anaknya pinter. Belajar sesuatunya ada lebih cepat sih. Ngomongnya usia 11 bulan. Oke, ini kalau dilihat dari usia 3 tahun, seperti itu tuh tidak 100% tidak normal gitu loh. Artinya 3 tahun, dia sudah sekolah belum Bu? Nanti seiring dia sekolah, dia akan banyak belajar tentang banyak hal gitu ya. Artinya gini, sekarang berarti sehari-harinya dia di rumah ya. Sehari-harinya dia di rumah. Di rumah. Itu masih yang paling bener itu aku gitu ya. Dia tuh masih ratu lah, raja lah di rumah gitu ya. Tapi nanti seiring dengan perkembangan usianya, kemudian dia sekolah, dia mulai mengenal adanya aturan-aturan. Sekolah itu nggak sekedar yang anak sekolah kemudian bermain warna itu enggak, tapi di situ dia mengenal adanya guru yang harus dihormati, ada aturan-aturan, dan jangan cepat putus asa ketika nanti awal-awal sekolah ibu banyak
ditelepon gurunya, nih kok anaknya gini temennya, sabar ya, nanti ada waktunya seiring dengan tadi jam terbangnya seberapa, nanti lama-lama dia sekolah bisa lebih paham, terus mulai ada kesibukan di rumah, aku tadi ada tugas nyelesain mewarnai misalnya, nah itu juga akan mengembangkan kesabarannya. Kemudian ini 3 tahun belum bisa berpikir abstrak, semua masih dilihat dari apa yang tampak, yang konkret gitu ya. Jadi belum terlalu tahu kalau kayak gini aku nanti nggak sopan, nanti tetangganya langsung telepon mama, gitu belum bisa. Jadi masih semuanya tuh fokusnya dari sudut pandang dia. Nah itu ya segera sekolahin. Kemudian yang anak pertama ini juga perlu dilatih tentang bagaimana mengkomunikasikan perasaannya. Itu juga perlu dibudayakan dalam keluarga. Artinya kalau kamu memang ada keluhan, gak apa-apa, mama gak apa-apa gitu ya. Ini kayaknya yang pertama ini anaknya agak tertutup dan sensitif. Kalau dia melakukan kesalahan, ibu belum marahin pun dia udah kerasa, aduh pasti aku bentar lagi dimarahin. Nah biasanya itu udah nyiapin, biar gak dimarahin aku jawabannya begini saja gitu loh. Nah gimana caranya dia akan menyelamatkan dirinya, berarti dia udah paham dong tentang aturan-aturan, tentang bagaimana nanti mama gini. Berarti ibu mengurangi reaksi, tidak terlalu reaktif apabila si anak pertama ini melakukan kesalahan, karena dia udah paham tentang kakak sedih ya tadi gini, gitu aja. Kalau memang ini ngomong aja nggak apa-apa, bunda nggak apa-apa, tapi nggak apa-apa beneran ya bu, jangan bohong. Artinya udah dibilang kalau kakak mau cerita bunda nggak apa-apa, giliran ceritanya mengagetkan bundanya marah, itu bohong gitu ya. Artinya itu masih banyak pengembangan kok, masih banyak waktu untuk melatih dia gitu ya. Baik Bu Dia, terima kasih. Bu Reni terjawab ya. Menggambarkan apa yang sekarang terjadi ya. Kayaknya bukan hanya di Bu Reni saja. Kayaknya, oh Bu Nita mau bertanya. Selamat sore Ibu, saya Sore. Nita mau izin bertanya perihal anak kedua saya umur 5 tahun bulan Mei. Saya lagi bingung untuk anak kedua saya ini yang umur 5 tahun laki-laki, mau saya masukin TKA atau PKB. Karena saya kepinginnya nanti kalau SMP-nya dia bisa masuk SMP negeri unggulan targetnya. Nah jadi karena pemerintah kan menetapkan usia 7 tahun SD gitu, sehingga kalau anak saya masukin di SD-nya itu 6 tahun, usianya 6 tahun 2 bulan, 6 tahun 1 atau 2 bulan, berarti kan nanti begitu SMP-nya mau masuk negeri kan agak susah ya. Nah cuman papanya tuh pengennya anaknya masuk TKB aja gitu, kelamaan, ketuaan, lihat saudara juga udah pada dengan umurnya beda 1 tahun udah satu step lebih cepat gitu. Nah kalau untuk anaknya sendiri saya lihat kayak menulis, mengenal huruf itu juga udah bisa gitu. Nah yang buat saya galau nanti gimana ya, baiknya masukin TKA atau masukin TKB atau gimana, karena kalau saya ngelihat anak saya ini kayak intinya masih mau main-main gitu. Jadi saya mikirnya takutnya karena nanti SD-nya sama-sama kayak kakaknya, kebetulan saya waktu kakaknya itu kan lagi online, saya ngikutin banget gitu ya. Di kelas 1 SD tuh sekolahnya tuh kayaknya udah logika, pertanyaan menjebak segala macem. Saya lihat anak laki-laki gini nanti bisa nggak ya, dia stres nggak ya nanti. Kakaknya sekarang kelas berapa? Kakaknya sekarang kelas 3, umurnya 3. Oktober 10 tahun. Berarti waktu pandemi kakaknya masih kelas 1. Iya. Jadi awal kelas 1 langsung online ya? Iya. Oke. Ini anak yang kedua itu sekarang tidak ada kendala kan? Maksudnya kalau misalnya ada instruksi dia mau ngikutin, sudah mulai bisa merawat dirinya dengan baik. Ya itu dia, masih mau ngikutin tapi kadang-kadang masih mau main-main juga. Oke. Gitu. Gini Bu, kalau kita mau memasukkan anak ke SD, lihat dulu SD-nya SD apa gitu ya. Nah kan SD itu masing-masing kan punya karakteristik tersendiri. Kemudian sekarang lihat anaknya, kira-kira anaknya ini meskipun anak-anak sekarang itu umurnya sama, maksudnya meskipun anak kakaknya dulu segini, adiknya seperti ini, tapi secara situasional itu ada yang berbeda. Misalnya, oh ini kok ternyata kalau misalnya ada mewarnai, dia bisa tuntas kok mewarnai sampai selesai gitu di rumah. Terus dia kalau mainannya sudah mulai terarah. Nah balik lagi, kalau kemarin-kemarin saya secara pribadi itu saya punya pengalaman, anak yang kedua saya itu nanggung banget gitu loh.
November misalnya gitu ya, itu jauh kan. Akhirnya kalau mau dimasukin di awal, kurangnya banyak. Tapi kalau mau dimasukin yang di besoknya, tahun besoknya, kelebihannya banyak. Risikonya dia jadi tua sendiri di kelas. Setelah menimbang-nimbang, saya milih yang tua gitu. Nggak apa-apa, itu lebih masuk lebih nyaman gitu kan. Siap Ibu juga kembali lagi situasi di keluarga bagaimana? Apakah nanti ketika anak masuk kelas 1 SD, kemudian dengan 6,2 ya berarti ya kalau bulan Mei ya, 6,2 ini kira-kira masih butuh ibu sering dampingin belajar, ibu sering ke sekolah, atau karena ibu bekerja setiap hari, ada nggak orang lain yang nanti bisa mendampingi dia belajar? Mendampingi dia belajar belum tentu untuk bagaimana dia menguasai materinya, tapi untuk membiasakan bahwa setiap hari itu harus ada sesi dia belajar gitu. Monggo silahkan ditimbang-timbang, tapi jangan sampai anak sudah di TKB, sudah masuk, terus nanti di tengah-tengah ibu, saya maunya ini deh, anaknya jangan dinaikin dulu biar di TKB lagi, nanti kasihan anaknya ya. Ya, tadinya saya sempat pikir gitu, kalau siap apa TKB 2 tahun ya, tapi ada yang bilang jangan, nanti dia jadi mentalnya jadi, oh temennya udah naik, dia ketinggalan. Bosen juga kan. Kalau seandainya masukin TKA, tapi setelah di TKA terus dibimbelin terus bisa langsung masuk SD, apakah itu nggak apa-apa atau? Dilihat anaknya nanti setelah berproses di TKA itu akan seperti apa gitu. Sebenarnya sih berjenjang ya gitu. Harusnya berjenjang. Iya. Oke. Nama tesnya apa Bu? Tes kematangan sekolah. Kematangan sekolah, Iya. oke. Oke, siap, terima kasih. Ya, terima kasih juga. Oke, yang penting dari TKA Bu Nita jangan sampai loncat langsung kuliah ya. Bahaya anaknya ya. Satu lagi Bu katanya. Ya, Kan udah nyolek-nyolek nih. Bu, Pak silakan Bu. Ya baik, terima kasih banyak. Mohon izin sebentar aja. Ibu, tapi lagi saya mohon maaf ya. Ini kayaknya di luar jalur karena kebetulan saya punya anak tunggal tapi udah lewat usia 5 tahun. Gak apa-apa Ibu, izin bertanya. Kesulitan saya yang hadapi sekarang adalah membaca keminatan anak saya. Kebetulan tadi Ibu udah menyinggung ke sana. Kalau boleh dibilang anak saya ini kurang juga enggak, tapi menonjol di sesuatu juga enggak gitu. Kalau dibilang dari gurunya dia dominan ke matematika. Tapi kalau ditanya keminatan maunya ngambil kursus apa atau itu dia maunya tuh ke melukis atau menggambar lah ke sana gitu. Terus yang sekarang saya perlu tanyakan ke Ibu, ini sekarang masuk usianya di SMP, mau SMP. Apakah perlu saya sudah mulai melihat atau mencari keminatannya kemana dengan membawa ke psikolog anak misalnya, atau karena saya nggak mau juga nanti dia jadinya ya ada di rata-rata aja gitu kan. Anaknya juga kebetulan anaknya kalau boleh dibilang mungkin pragmatis ya kalau ini ya, nggak suka berkompetisi atau nggak suka yang menonjol gitu. Jadi saya nggak maunya apalagi dia laki-laki ya, saya mau dia expert di mana nih gitu. Dia seperti Ibu bilang tadi, kalau misalnya dia punya bakat di mana tinggal saya hitung lah. Saya butuh waktu berapa lama untuk dia mengikuti itu yang dia minatnya gitu. Kira-kira gimana Bu? Dalam kebingungan saya ini nih, anak pra-remaja gitu. Terima Anak kasih. tunggal gitu ya, laki-laki anak tunggal harapan satu-satunya gitu. Nah sebenarnya gini Bu, kalau tes minat bakat yang untuk anak kelas 6 SD itu kalau yang tes-tes terstruktural itu masih yang kayak ngisi kuesioner gitu-gitu ya. Sudah pernah tes IQ belum sebelumnya? Mungkin dia kompetisinya juga belum keluar karena dia anak tunggal ya. Jadi aku baik-baik aja, di rumah juga semuanya sudah tersedia gitu. Makanya memang ada anak yang kompetisinya nggak keluar karena situasional gitu. Nah sekarang SMP-nya mau di mana? Maksudnya tipe SMP yang seperti apa? Negeri, swasta? Oh di asrama. Ini gini, beda cerita lagi. Ketika kita memasukkan anak ke asrama, kita harus kenal dulu value-value keluarga kita. Sepakat dulu dengan suami. Value keluarga kita itu apa sih sebenarnya? Kadang kan kita cuma jalan aja gitu ya, ngasuh-ngasuh gitu. Nah, kemudian ketika memilih asrama, kita pastikan value-value di asrama ini apa? Selaras nggak dengan value keluarga kita gitu ya. Kemudian setelah di sana, nanti Ibu pengen mengembangkan apa? Kan tadi ada parenting goals ya. Tujuan sesuai enggak? Nah, ketika nanti tadi kan saya sudah menyampaikan bahwa kalau misalnya untuk mengetahui minat itu kan beda dengan bakat. Minat itu apa yang
sedang diminati, berarti bisa berubah kan. Kalau bakat itu potensi yang sudah ada dari sononya gitu kan. Misalnya gini, saya punya minat belajar nyanyi gitu kan, tapi saya tidak berbakat. Dibandingkan dengan ibu yang punya bakat nyanyi, misalnya kita bareng-bareng pergi ke tempat kursus yang sama, nanti hasilnya saya kalah dengan hasilnya ibu, ya kan? Nah, itu yang perlu dilihat, anak ini tuh apa? Nah, untuk melihatnya itu memang kita butuh waktu dan biaya ya. Maksudnya coba yuk Kak, kita ke gitar misalnya gitu ya. Coba yuk Kak, kita ke basket. Itu harus dilihat satu-satu. Mana yang di kegiatan itu dia cepat bisa tanpa membutuhkan waktu sangat lama, itulah bakatnya dia. Ya. Nah, berarti kalau ibu masih punya keinginan itu, ibu titipin ke pesantrennya. Pesantrennya kira-kira perlu dipilih tuh pesantrennya yang menyediakan berbagai kegiatan. Jadi nanti titip ke gurunya. Tolong ya anak saya ini gitu misalnya gitu ya. Jadi itu penting sekali. Kemudian tentang kemandirian juga penting ya. Banyak beberapa yang misalnya gini. Kita perlu punya aturan di rumah kan, perlu menerapkan aturan supaya anak kita tuh terbiasa dengan adanya aturan, ya. Nah, beberapa orang tua nggak terlalu ngenalin aturan ke anak, ketika nanti anak memasuki lingkungan yang penuh dengan aturan, dia kaget. Loh, biasanya aku seperti ini, mama papaku aja boleh, kok di sini aku diatur-atur, jangan sampai yang terjadi seperti itu misalnya gitu ya. Itu yang aku nggak mau lagi misalnya gitu. Nah, itu penting sekali mulai dipastikan dari sekarang. Justru untuk lulus SD itu yang diperlukan bukan tes kematangan sekolah lagi. Tapi kalau saran saya dilakukan tes IQ itu tujuannya untuk assessment, bukan semata-mata kan dulu udah pernah tes, sudah tahu kalau hasilnya superior, tapi ini bukan untuk itu. Jadi ada salah satu tes itu yang gunanya itu untuk mengetahui dinamika kepribadiannya. Di situ bisa keluar IQ-nya, tapi dinamika kepribadiannya ini bisa kelihatan supaya nanti bisa menjadi saran-saran masukan. Ini anak saya mau masuk pesantren, nanti hasilnya itu dikasihin sekalian ke pesantrennya. Ada yang namanya standar tertentu itu untuk mengetahui dinamikanya dia gitu. Kemampuan mana yang sudah berkembang, kemampuan mana yang masih perlu dikembangkan, dan itu bisa ada dinamika kepribadiannya. Gitu ya Bu ya, semoga bermanfaat. Bu Eva Sudah gimana? puas ya Bu Eva Bunda? ya? Kayaknya 2 jam nggak cukup ya Dok ya. Nah, terima kasih Bu Eva. Luar biasa. Baik. Cukup menarik ya Teh Wina. Menarik Kemudian, banget. materinya. Jadi Ya. karena sudah ditutup dengan pertanyaan Bu Eva. Ya, sebelum nanti dan waktu kita juga dan sudah. waktu juga sudah masuk di jam Ya, 4. Sekaligus menutup nih Teh Wina. Ya. Budian mungkin boleh sekalian nutup, ngasih tip dan trik ke kita dengan era digitalisasi, zaman yang luar biasa sekarang. Bagaimana sih tip untuk menjaga, mengontrol proses Perkembangan kembang anak dengan semua dinamika yang tadi menjadi suatu hal yang perlu kita pertanyakan. Nggak cuma di saat golden age-nya anak ya, Betul. tapi bisa terus Siap. gitu. Tipsnya ini kebetulan beruntung sekali ya tadi saya memasuki ruangan ini penuh dengan fasilitas ya Bu ya. Kalau Bapak Ibu pulang kerja punya emosi-emosi tertentu, sebaiknya mungkin emosinya dibuang dulu di ruang pojok situ ya, supaya bisa mendampingi anak dengan kondisi yang rileks. Karena kondisi rileks kita itu bisa melihat, merasakan, dan kita lebih peka kebutuhan anak-anak kita itu seperti apa. Pada prinsipnya, proses parenting adalah proses pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya dalam rangka memenuhi kebutuhan anak, bukan memenuhi kebutuhan orang tua. Betul. Ketika anak kita mau memandirikan anak, siapa yang butuh menjadi mandiri? Anak. Tapi ketika kita tidak tega, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, berarti kita memenuhi kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak. Jadi kita perlu menyiapkan masa depan anak dari sekarang. Perhatikan tahap-tahap perkembangan anak, karena dari situlah kita bisa memenuhi kebutuhan yang pas sesuai dengan standar usianya. Kemudian daripada kita melihat
tetangga, kiri kanan yang anaknya sudah mulai berkembang. Sekarang kita mulai fokus kepada anak kita, kepada keluarga kita. Tidak perlu banyak berpikir lama, yang penting adalah actionnya bagaimana. Selamat melanjutkan kembali untuk berproses di rumah bersama keluarga. Jangan lupa actionnya ya Bapak Ibu ya. Begitu sih Bagus Mas. sekali Terima ya kasih Bu Dian. penutupnya. Beri aplaus yang meriah buat kita semua. Yang penting actionnya Kak Penting Roni. Tidak fokus. peduli tetangga hijau, rumah tetangga hijau ya. Itu kayaknya iklan. Saya nggak ikut-ikutan ya. Nggak ikut-ikutan ya. Oke. Baik, kali lagi Bu Dian terima kasih Ya. yang sudah hadir hari ini dengan materinya cukup luar biasa dan Betul sekali. pastinya sangat bermanfaat buat kita gitu. Ya. Sekarang saya tutup untuk acara hari ini, Oke. Kak Roni. Saya Roni Ramdhani. Dan saya Litwina Titi. Terima kasih atas semua atensinya. Mudah-mudahan Ya. bermanfaat dan sampai ketemu di Betul. Di lain kesempatan. Assalamualaikum Jangan lupa. warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Spirit, Spirit Energia. I know Cafe. Yes, I know. Baik. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih.